Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 28 Oktober 2022. Gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudaraku terkasih, Injil hari ini tentang Yesus memilih para rasulnya. Yang menarik adalah sebelum memilih para rasulnya, Yesus berdoa terlebih dahulu. Bahkan semalam-malaman Yesus berdoa. Kisah Injil hari ini memberi contoh sekaligus menegaskan pada kita pentingnya doa dalam setiap keputusan kita, dalam setiap kehidupan dan kegiatan kita. Doa menjadi kunci baginya dalam tugas perutusan. Yesus selalu menyerahkan semuanya pada keputusan Bapa. Para rasul yang kita rayakan pestanya hari ini, yakni Santo Simon dan Yudas, adalah pilihan Yesus yang diawali dengan doa. Bahkan semalam-malaman ia berdoa, dan pilihan itu benar. Kita tahu Simon dan Yudas menjadi murid yang luar biasa. Saudaraku terkasih, cara Yesus dalam mengambil keputusan dengan berdoa terlebih dahulu hendaknya menjadi contoh bagi kita. Yesus ingin dalam setiap keputusan, dalam setiap kegiatan selalu melibatkan Tuhan lewat doa kita, bukan mengandalkan diri dan kemampuan kita. Bagi saya inilah kesulitan kebanyakan dari kita. Kita merasa diri mampu. Kita kurang melibatkan Tuhan. Kita merasa diri bisa sehingga mengabaikan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita diingatkan bersama oleh pengalaman Yesus betapa penting kita mendasari segala kegiatan dan keputusan kita bersama Tuhan. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mengawali semua kegiatan dan keputusan kita dalam doa? Selain memberi contoh penting hari ini, Yesus ingin menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka tidak perlu terlalu bermegah diri kalau kita bisa. Tidak perlu terlalu angku dan sombong dan merasa diri segalanya. Tapi jadilah pribadi yang mampu, tapi tetap rendah hati. Pribadi yang bisa, pribadi yang pandai, tapi tetap rendah hati. Dan selalu bersandar kepada Tuhan. Maka saudaraku terkasih, contoh Yesus pada saat ia memilih para murid dengan mengawali doa, hendaknya menjadi contoh kita dalam keseharian hidup kita. Awalilah hidup kita dengan doa-doa kita. Awalilah hidup kita dengan mempersembahkan diri kita pada Tuhan dan percaya Dia akan senantiasa menemani dan memberkati kita. Dan pilihan itu adalah pilihan yang paling bijak. Karena Tuhan tahu apa yang kita mau.
Dan rencana Tuhan adalah rencana yang paling indah untuk kehidupan kita. Maka saudaraku terkasih, awalilah semua kehidupan kita dengan doa-doa kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.